Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Selamat tahun baru 2022. Kita melewati tahun 2021, masuk ke dalam tahun 2022. 2022, angka 2 adalah angka pasangan, angka paradoks. Banyak paradoks di dalamnya. Tapi saya mengambil ada beberapa paradoks yang perlu kita ketahui. 1. Adat itu paradoks. Kenapa? Karena adat itu tradisi masa lalu, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi kita bawa pada zaman sekarang, di mana sekarang ini adalah kita memasuki World 4.0, zaman semua serba digital dan artificial. Itu adalah paradoks masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua, masuk tahun 2022, kita memasuki dengan bernapas lega karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidup, kebahagiaan. Namun, masa lalu masih ada yang belum kita selesaikan. Ada PR yang belum kita selesaikan di tahun 2021. Misalnya, masalah konflik sosial antara Ormas Kalimantan Tengah dengan TBBR. Sekarang, ini adalah satu paradoks. Paradoks di mana kita ingin damai, tetapi masih ada konflik. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita belum menyelesaikan ini? Apakah karena cara pandang kita, paradigma lama yang kita pakai? Mengapa tidak paradigma baru? Mari kita akan kupas dan kita analisis masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Yang kedua, terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah suatu perjuangan Dayak Kalimantan Tengah yang dipelopori oleh pahlawan nasional, gubernur pertama Kalimantan Tengah, yaitu Bapak almarhum Cilik Riwut. Dia adalah tokoh nasional, pejuang nasional. Itu sebabnya terbentuknya Kalimantan Tengah itu adalah suatu perjuangan akibat dari keinginan dari masyarakat Dayak ingin bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa terhina, bebas dari tidak mempunyai tanah, dan ingin membangun peradaban supaya bangsa Dayak besar di Kalimantan Tengah ini membangun jati dirinya, lepas daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Dan itu terjadi pada tanggal 1 Januari 1957. Terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah yang lepas dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, kebanggaan yang lainnya adalah membangun kota, satu-satunya kota, dibangun di tengah hutan, dan dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Juli 1957. Ini adalah satu kebanggaan, di mana bangsa Dayak bisa membangun suatu ibu kota di tengah hutan Pahandut, dan sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Ini adalah satu peradaban, ya, karena peradaban itu adalah hasil seluruh budidaya manusia yang cakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik seperti bangunan, jalan, kota, maupun non-fisik, tatanan nilai, norma, dan aturan. Itu adalah satu peradaban yang dibangun. Yang ketiga, peradaban dibangun oleh karena menang konflik antara suku Dayak dengan suku Madura yang dinamakan dengan Perang Sampit. Perang Sampit ini membangkitkan satu kepercayaan bahwa Kalimantan Tengah bisa menyelesaikan satu masalah di mana sebenarnya pada waktu itu Kalimantan Tengah 20% sudah dikuasai oleh pendatang dari Madura. Sementara kekuasaan ekonomi, pertambangan, perkebunan, perdagangan dikuasai oleh suku Madura. Konflik yang berlarut-larut ini yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah ini akhirnya meletup sehingga akhirnya terjadi konflik yang dinamakan dengan konflik Sampit. Dan sungguh luar biasa. Konflik ini selesai hanya dalam waktu 1 tahun. Sudah terjadi perdamaian. Inilah satu peradaban yang telah dibangun oleh Dayak Kalimantan Tengah. Nah, kita melihat sekarang peradaban Dayak dari Kalimantan Barat yang diwakili oleh TBBR. Kita mengenal bahwa TBBR ini dipimpin oleh Panglima Jila. Panglima Jila ini berasal dari Mempawah, yaitu Dayak Kayanatan, Kalimantan Barat. Dan kita tahu bahwa Panglima Jila ini sebagai pemimpin TBBR dahulu adalah berasal dari kerajaan Bangkule Rajang yang dipimpin oleh Patih Gumantar, dan keturunannya di sini adalah Panglima Jila. Dan kita mengenal moto atau falsafah Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Itu adalah kata-kata kebijaksanaan yang diambil dari suku Dayak Kayanatan. Sehingga kesepakatan seluruh Dayak di Borneo itu, kata-kata ini diambil menjadi suatu falsafah yang di dalamnya mengandung arti yaitu keadilan kepada
sesama, takut akan jubata atau Tuhan, menghormati Tuhan, dan adanya sorga. Itulah sebabnya mengapa TBBR itu memperjuangkan satu keadilan di seluruh tanah Kalimantan, terutama bangsa Dayak, yang tertindas oleh karena persoalan hutan, tanah adat. Dari dua provinsi ini, kita melihat bahwa Bangkuli Rajang membawa nilai keadilan, sementara Dayak Kalimantan Tengah membawa nilai persatuan. Mengapa ini harus dipertentangkan? Bukankah Pancasila itu ada 5 sila yang menjadi satu? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tidak ada keadilan tanpa ada persatuan. Tidak bisa ada membangun peradaban tanpa persatuan. Begitu juga persatuan tidak bisa terjadi kalau tidak ada keadilan. Dan semua ini harus disemangati, dipersatukan dalam satu. Tidak bisa menjadi satu konflik. Apakah kita ingin kembali kepada peradaban titik nol sebelum titik nol terjadi, yaitu sebelum terjadi Tumbang Anoy 1894, kita ingin membangun terus peradaban ini. Jangan kembali kepada titik nol peradaban bangsa Dayak. Lalu kemudian teori yang berikutnya adalah teori tentang kesenjangan sosial. Jadi tadi teori yang pertama adalah tentang class civilization, di mana peradaban Kalimantan Tengah dibangun dari 1. Tumbang Anoy, 2. Terbentuknya Kalimantan Tengah dan ibu kota Palangkaraya, dan ketiga Perang Sampit. Teori kesenjangan sosial ini adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, adanya ketimpangan sosial yang terbentuk dari ketidakadilan distribusi banyak hal, terutama hutan, yang dianggap penting oleh masyarakat. Faktor-faktor terjadinya kesenjangan sosial adalah perbedaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hutan itu berfungsi sebagai ekonomi, sosial, fungsi untuk perlindungan, keamanan, atau kesehatan. Dalam hal fungsi ekonomi terjadi benturan, yaitu pemakaian hutan-hutan, dan di sini terjadilah kelas, yaitu kelas tingkat atas, di mana di situ ada penguasa, pengusaha, para elit. Sementara di bawah yang mengalami ketidakadilan tadi merasakan bahwa tidak menikmati adanya pemerataan atau penyerobotan, sehingga akhirnya terjadilah kekosongan. Itu sebabnya mengapa TBBR bisa masuk ke dalam masyarakat bawah. Jadi di sini kita perlu memperhatikan bahwa kita bisa menyelesaikan ini dengan arif dan bijaksana, dengan paradigma baru tahun 2022 ini. Mengapa kita tidak bersatu untuk membangun masyarakat yang lebih beradab? Karena tantangan ke depan kita lebih berat. Bukan hanya menghadapi hutan yang saat ini makin habis, tetapi kita menghadapi teknologi yang baru, dunia baru, industri World 4.0, di mana kalau tidak ada kesiapan daripada sumber daya anak-anak muda ini, maka kita akan mengalami namanya disruption. Hati-hati kata disruption. Kita tidak akan berguna, menjadi useless. Oleh sebab itu, mari kita bersama, baik dari TBBR maupun dari masyarakat Kalimantan Tengah, para elit, dan para pemimpin ormas membangun. Kita bersatu, bersama-sama. Ini pesan saya tahun 2022. Mari bekerja sama. Mengapa tidak kita bekerja sama? Musuh kita bukan adalah sesama bangsa Dayak, tetapi musuh kita adalah persoalan masa depan, persoalan kebodohan bangsa Dayak yang harus kita rubah mindset kita, rubah paradigma kita. Jangan mementingkan diri sendiri. Mari kita bangun bersama. Dayak Kalimantan. Jangan mulai dari nol. Jangan mulai dari nol, Tumbang Anoy. Jangan peristiwa Sampit terjadi lagi. Kami ingin supaya bangsa Dayak membangun peradaban, bersaing, berkompetisi, menghadapi masa depan yang makin tidak pasti, tetapi kita bisa. Terima kasih.